Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswi semester 3, program studi Ahwal Asaksia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia. Yang pertama ada perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Pada awalnya manusia percaya pada mitos yang saat ini dianggap sebagai pengetahuan yang semu, karena mitos dianggap sebagai pengetahuan yang tidak memuaskan. Kemudian manusia mulai mencari tahu ilmu yang nyata. Pada saat itu manusia fokus pada satu objek, yaitu alam sekitar, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan alam, atau biasa kita kenal dengan sebutan IPA. Nah, akhirnya IPA ini berawal dari rasa keingintahuan manusia terhadap gejala-gejala alam yang mencatatnya, dan kemudian baru dipelajari. Pada awalnya manusia hanya mengamati gejala-gejala alam. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan, manusia tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga mulai berpikir tentang bagaimana sih hal itu bisa terjadi, kapan hal itu terjadi, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya daya pikir mereka, manusia mulai melakukan eksperimen untuk mengetahui benar atau tidaknya mengenai pengetahuan yang telah diperoleh. Setelah mereka dapat memadukan antara penalaran dengan eksperimen, maka lahirlah ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia merupakan makhluk yang berpikir dibekali dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong mereka untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam serta berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha dalam memecahkan dan memahami sesuatu itulah maka lahirlah ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini juga ada beberapa uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman kuno hingga zaman modern. Yang pertama kita membahas terkait zaman kuno. Nah, manusia masih mempunyai pemikiran terbatas baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya, pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Nah, pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima apa adanya, tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran dan asal-usul dari segala sesuatu. Nah, pada zaman kuno ini, manusia sudah mempunyai beberapa kemampuan, teman-teman. Yang pertama, kemampuan membaca, menulis, berhitung. Lalu yang kedua, kemampuan menemukan abjad dan bilangan alam. Dengan demikian, pada zaman itu, manusia sudah mulai bisa berpikir secara abstraksi. Lalu yang ketiga, menyusun kalender yang berdasarkan pengolahan hasil abstraksi yang telah mereka lakukan. Yang keempat, kemampuan untuk meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi. Meskipun demikian, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh, manusia masih belum puas karena jauh dari kebenaran. Yang selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini berlangsung pada abad ke-6 Masehi. Pada zaman ini dapat melalui proses penyelidikan secara kritis. Jadi manusia tidak menerima ilmu sebagaimana adanya, tetapi mereka berusaha menemukan asal-usul atau sebab akibat dari segala sesuatu. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan pada zaman kuno mulai dicari tahu nih asal-usulnya. Sehingga pada zaman ini ilmu pengetahuan berkembang secara pesat dan Yunani telah mencapai puncak yang gemilang dalam bidang pengetahuan. Selanjutnya ada zaman pertengahan. Pada zaman ini ilmu berkembang pesat di Timur Tengah yang dikuasai oleh bangsa Arab. Banyak peninggalan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dibukukan untuk dijadikan sebagai acuan pada dunia Islam dan Eropa. Nah, selanjutnya ada zaman modern. Pada zaman ini juga pengetahuan sudah terkumpul nih teman-teman. Cukup banyak dari zaman kuno hingga zaman pertengahan tadi. Tetapi masih belum tersusun secara sistematis dan belum mendapatkan kesimpulan sesuai jalan pikiran tertentu. Kesimpulan yang didapat masih diwarnai dengan berbagai pemikiran ahli agama, filsafat, atau mistik. Ini alat-alat penelitian mulai dikembangkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Setelah alat yang ditemukan semakin sempurna, maka dikembangkannya metode eksperimen untuk mencari tahu tentang asal-usul hal tertentu. Yang selanjutnya ada perbedaan IPA klasik dan IPA modern. Perkembangan yang makin cepat menyebabkan IPA diklasifikasikan menjadi berbagai disiplin ilmu ke subdisiplin ilmu yang kemudian dispesialisasi. Dan di sini IPA dibedakan menjadi dua,
yaitu IPA klasik dan IPA modern, teman-teman. Yang pertama kita membahas terkait IPA klasik dulu. Nah, IPA klasik ini bersifat tradisional yang mana pengalaman atau naluri semata. Memang di dalamnya terdapat beberapa kreasi, namun hanya berdasarkan tiruan dari alam sekitar. Selanjutnya IPA modern. IPA modern lebih menekankan pada teori daripada eksperimen. Konsep-konsep IPA modern diturunkan dari sistem mikroskopis, yaitu sistem yang pelajari dalam skala kecil seperti terjadinya radiasi benda hitam, spektrum atom, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada efek perkembangan teknologi bagi kelangsungan hidup manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sedang terjadi di lingkungan kita. Baik buruknya suatu perubahan itu semua tergantung kita dalam memanfaatkannya. Besar kemungkinan kebaikan yang diperoleh tapi tidak menuntut kemungkinan dampak negatif itu ada. Di era sekarang ini ada pepatah mengatakan dunia dalam genggaman. Dalam artinya bahwa apa yang kita mau, kita cari semuanya ada di dalam handphone. Semua bisa diakses melalui media komunikasi. Di sana juga kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi, bertransaksi jual beli, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan semuanya terasa lebih mudah, cepat, dan jarak pun terasa lebih dekat. Jika kita tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi, maka kita akan jauh tertinggal di belakang. Maka dari itu, perlunya pengetahuan yang luas dan adanya kemampuan supaya kita bisa mengikuti kemajuan zaman. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.